Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Tema GPI Paulus 2024, Urapan Roh Kudus. Oke, shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah kita di bulan pertama di bulan Juli. Boleh semangati atau di bulan yang baru? So, hari ini di bulan yang baru ini kita akan belajar tentang kelimpahan buah. Jadi kita akan belajar mengenai bahwa buah itu bukan sebuah tujuan, tapi dia adalah akibat. Amin. Nah, detailnya seperti apa, kita mau belajar kayak gimana sih maksudnya kalau buah itu bukan sebuah tujuan tapi ada akibat. Kita akan belajar hari ini, oke? So kita mau siapin hati kita mau siapin pendengar kita hari ini. Kita mau belajar hal yang baru. Biar ibadah kali ini kita bisa mendapat pengetahuan yang baru atau insight yang baru. Amin. Kita mau beribadah kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari hatinya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan setiap kali kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Setiap kali kami boleh menghadapi minggu yang baru Tuhan, bulan yang baru Tuhan, hari yang baru, kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mau datang Tuhan hari ini membawa rasa syukur kami. Kami mau datang Tuhan pada hari ini membawa hati yang baru Tuhan, hati yang mau dibentuk Tuhan, hati yang mau mendapat pengajaran yang baru Yesus. Biarkan Tuhan Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarkan kami boleh mendapat sesuatu yang baru Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, kami serah segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bawa rasa syukur kita, setiap penyembahan kita. Sebab Yesus Kaulah segalanya Tuhan. Kau satu-satunya dan yang terutama Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
Keselamatan ku
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan dan membacakan firman terlebih dahulu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengimani firman Tuhan ini. Ketika kita memberi, itulah yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sampai siang hari ini kami rasakan Tuhan, kami selalu mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Bapa. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini, kami ada di tempat ini hanya untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu, membalaskan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena inilah Tuhan yang kami harus lakukan, dan inilah Tuhan yang kami harus berbuat di hadapan-Mu. Karena kami percaya kebaikan Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan sudah berikan kepada kami. Oleh karena siang hari ini Tuhan, kami dapat melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan yang kami berikan Tuhan. Kami mengimani sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan memberikan apa yang kami bisa beri lebih daripada apa yang Tuhan akan inginkan daripada hati kami. Kami dapat memberi karena Tuhan sudah memberkati kami melalui usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami sudah berbuat dalam dunia ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya berlimpah-limpah berkat-Mu Tuhan yang kami terima. Oleh karena siang hari itu kami akan memberi, terimalah persembahan ini Tuhan. Terimalah Tuhan apa yang kami bisa berikan, jadilah menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Dan kami yakin Tuhan dan percaya ukuran semuanya ini Tuhan sudah Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Lebih banyak kami beri, lebih banyak juga kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, inilah doa kami, persembahan kami Tuhan. Jadilah ini menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terpujilah Tuhan kami yang baik, mulia nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita akan mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa berbuah Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami Tuhan bisa menjadi buah yang manis buat sekeliling kami Yesus. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi Bapa. Lebih dalamku mengenalmu, satu hal ku tahu, kau melepaskanku. Kasih-Mu menjalankanku, masa laluku tunduk
jadi murid yang punya hati, yang tunduk kepadamu. Kami jadi murid yang memberikan pikiran kami dan hidup kami untuk bisa belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada kekuatan kami Tuhan, serta dengan kasih karunia Tuhan yang Kau limpahkan bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus belum berhenti. Roh Kudus akan terus-menerus bekerja. Dan kami percaya kami menyembah Tuhan yang benar. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya sama-sama katakan? Amin. Yuk saudaraku, kita kasih aplaus. Terima kasih buat sudah melayani kita di session worship, di moment, sound dan semuanya. Terima kasih untuk kerja kerasnya, terima kasih untuk latihannya, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati semuanya. Oke, di bulan yang baru, apa yang kira-kira saudaraku kalau suka excited nggak di gereja kita? Oke, bulan yang baru kita mau belajar apa ya kira-kira bulan ini? Nah, gitu ya. Excited ya, semangat ya. Oke, waktu saya sharingkan di bulan April, ya kalau masih ingat mungkin atau yang hadir pada saat itu, saya sharing bahwa Tuhan kasih visi dalam hidup kita. Ya, ingat ya, Tuhan kasih mimpi dalam hidup kita dan ada step-step yang harus kita lalui, perjalanan iman. Dari ada tahap 1 sampai tahap 6, dari tahap 1 Tuhan kasih visi dalam hidup kita, sampai di tahap 6 akhirnya itu tergenapi dalam hidup kita. Masih ingat tentang itu? Oke. Lalu bulan lalu kita belajar tentang membangun mesbah, ya, dimana dalam kita mau mencapai visi tersebut, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Minta tolong. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami keintiman sama Tuhan. Saya tuh ada satu ilustrasi yang saya waktu kemarin kira-kira di seminar Praise Worship, saya dapat ilustrasi ini dari Pengki Kuncoro. Bukan saya ya yang ngomong, tapi saya pengen sharein ini sama teman-teman. Teman-teman punya kartu ATM? Punya ya? Personal ya? Rata-rata punya kartu ATM. Kira-kira kalau saudaraku punya kartu ATM, saudaraku sembarangan nggak kasih PIN-nya ke orang? Enggak ya? Mungkin Mbak Girma dikasih PIN-nya? Enggak ya? Siapa yang kita kasih? Orang-orang mungkin yang kita percayain. Minimal banget suami. Kalau saya cuma suami saya yang tahu, dia juga sama, cuma saya yang tahu. Atau istri, atau siapa yang paling kita percayain? Rahasia, ya? PIN-nya rahasia. Nah sama seperti itu. Tuhan mau kasih hal-hal yang rahasia buat kita. Bukan sama orang-orang yang sembarangan. Orang-orang yang dia percayai, orang-orang yang dia tahu, ini nggak akan menyalahgunakan kartu ATM-nya. Paham ya? Nah gimana caranya supaya Tuhan kasih PIN-nya? Kita punya hubungan baik sama Tuhan. Nggak bisa, kalau misalnya kita nggak punya hubungan intim sama Tuhan, nggak bisa. Sama dengan sebaik-baiknya saya mungkin punya hubungan sama dia, saya nggak mungkin kasih tahu PIN saya sama dia. Sedekat itu. Jadi kalau kita pengen tahu rahasia Tuhan, sedekat itu saudaraku sama Tuhan. Amin? Nah hari ini kita akan bicara mengenai kelimpahan dan buah. Oke? Saya kasih judul Be Fruitful and Multiply. Gitu ya. Next, langsung saja bahwa fulfillment in life comes from fulfillment, atau kehidupan, kepuasan hidup datang dari hidup yang berbuah. Sama-sama katakan, kepuasan hidup datang dari hidup yang berbuah. Seringkali kita bertanya dalam hidup, kenapa ya saya masih begini-begini aja? Saya nggak tahu kenapa kayak gini-gini aja gitu. Kayaknya saya nggak puas deh dalam hidup saya. Mulai jadi tanda tanya saudaraku, apakah kehidupan kita sudah jadi hidup yang berbuah atau belum? Jangan-jangan belum. Itu sebabnya kita nggak merasa puas dalam hidup ini. Siapa yang mau pulang dari tempat ini punya kehidupan yang berbuah? Amin. Amin. Next. Oke. Tadi saya udah panjang lebar bahas tentang ini. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu rahasia-rahasia Tuhan. Amin. Sorry, saya ke kanan ke kiri berdengung. Berarti saya harus tenang. Oke. Di sini ada hubungan, ada keintiman, ada mesbah yang harus kita bangun. Tuhan mau, nanti ayatnya akan saya
Ambil kan? Kita punya kehidupan yang berbuah. Di Kejadian 1 ayat 28, next. Ya. Ini ayat yang udah sering banget kita baca. Saya akan bantu bacakan buat saudaraku. Ayatnya berkata bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seringkali ayat ini dipakai untuk apa? Untuk kayak mau menikah, punya anak, berbuah, beranak cucu, penuhilah bumi, seperti itu ya kira-kira ya. Tapi kalau kita ambil pada terjemahan bahasa Inggrisnya, dia berkata bahwa and God blessed them and God said unto them apa? Be fruitful and multiply. Tuhan bilang berbuah dan bermultiplikasi, berkali lipat ganda. Itu perintahnya. Oke? Tuhan bilang be fruitful and multiply. Bilang kanan kirinya, be fruitful and multiply. Berbuah dan berkali lipat ganda, bermultiplikasi, ya. And replenish the earth dan lain sebagainya. Saudara bisa baca. Jadi ini sebenarnya perintahnya Tuhan. Waktu Tuhan ciptain manusia, Tuhan ciptain Adam, ini perintah pertamanya. Dan ini yang harus dicapai. Oke? Nah, balik terus sedikit ke ayat yang ke tampilan sebelumnya. Nah, seringkali kita berpikir, oke, ini adalah goalsnya, gitu ya. Kita kejar ininya, ya. Nanti dapat kita ketahui dari menuju sini nih, Tuhan tadi bilang ke manusia, ada proses yang harus kita jalani dulu, saudaraku. Amin. Supaya ini nanti ngikutin kita. Saudaraku mau nanam buah, saudaraku yang harus lakukan apa? Tanam, siramin air, kasih pupuk, dia akan terus bertumbuh, akarnya akan terus merambat, lalu lama-lama dia akan berbuah. Saudaraku tak perlu paksa dia, tumpang tangan, berbuah kau, berbuah. Kan, yang jangan aku terus kasih siram vitaminnya, pupuknya, airnya. Nanti buah itu akan keluar dengan sendirinya, amin. Nah ini yang mau kita pelajari hari ini. Jangan kejar akibatnya, karena akibatnya akan mengikuti kita ketika kita melakukan hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah sini. Paham maksudnya? Ya? Paham maksudnya ya? Even ini adalah perintah ya, tapi ada hal di tengah-tengah sini yang harus kita lakukan. Nah apa yang harus kita lakukan? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Amen? Next. Oke, Ulangan 8 ayat 18 berkata bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan. Oke, bilang dulu ke kanan kiri, kekuatan. Bilang dulu. Kekuatan. Ingat ya, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi yang Tuhan kasih kekuatan atau kekayaan? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, semua orang udah punya kekuatan masing-masing, ya. Kalau belum tahu kekuatannya apa, digali dulu. Kalau pengen tahu caranya, ada banyak hal. Tapi saya nggak bisa jelasin itu hari ini, karena ada begitu banyak hal yang mau saya jelaskan lainnya. Tapi harus tahu dulu, kita semua punya kekuatan masing-masing. Kita semua udah dikasih bekal sama Tuhan, ya. Talenta, tenaga, pikiran, uang, apalagi all the resources yang kita punya itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh kekayaan. Modalnya udah dikasih, ya. Next. Nah, kita bisa mengalami buah dan kelimpahan kalau kita memperbesar kapasitas kita. Oke? Ketika kita nih punya, setiap orang itu punya kapasitas. Mungkin saudaraku ingat ya, ada yang namanya perumpamaan tentang talenta. Ingat? Itu sering banget diucapkan di tempat ini. Terutama Pak Pendeta Silitonga itu paling sering ya Pak Pendeta ya. Saya ingat banget sharing tentang talenta. Ada orang yang dikasih talenta atau kekuatan 1, ya. Ada orang punya dikasih talenta berapa? 2. Ada yang dikasih berapa lagi? 5, ya. Ada yang kasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5. Itu adalah kekuatan masing-masing orang. Itu adalah kapasitas masing-masing orang.
Nah sekarang kalau kita bertanya, kalau di perumpamaan itu dibilang dari 2 bisa jadi 4, nah, gimana caranya dari 2 bisa jadi 4? Nah itu jadi pertanyaan ya, iya nggak sih? Seringnya bilang prosesnya oleh, gimana prosesnya? Itu yang selalu men-trigger cara berpikir saya gitu. Gimana bisa dari 2 jadi 4? Nah sebelumnya saya mau jelasin dulu. Saya pinjam ya untuk persembahannya ya, cuma pinjam loh, nggak diambil isinya. Ibarat kata ini kita nih, kapasitas kita ya. Kalau kapasitas saya nih kira-kira cuma bisa di satu kantong ini yang isinya kira-kira 2 kilogram buah ya, 2 kilogram nih segini ya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih ke saya 10 kilogram. Menurut saudaraku cukup nggak ini kapasitasnya? Nggak cukup. Apa yang akan terjadi sama kapasitas saya? Jebol, rusak, robek, ya. Itu yang akan terjadi pada kehidupan kita. Logikanya, kalau kita tidak punya kapasitas yang besar, kita nggak bisa terima sesuatu yang besar. Logika saja itu, ya. Oleh karenanya kita harus melakukan apa? Pembesaran kapasitas. Kalau kita mau dapetin buah, mau dapetin multiplikasi, dibesarin dulu kantongnya, dibesarin dulu, ditambah dulu supaya bisa nampung buah, limpahan, multiplikasi. Tangkap ya cara berpikirnya? Ya, yang seringkali kita nggak tahu gimana caranya untuk melakukan pembesaran kapasitas. Kita stuck di situ karena kita nggak melakukan apa yang harus kita lakukan. Next, kembaliin ya, nggak diambil uangnya ya. Next, nah apa yang terjadi jika seseorang yang kapasitasnya kecil dapat berkat yang besar, buah yang betul-betul besar? Kira-kira apa yang terjadi? Kayak tadi kantongnya rusak, jebol. Contoh ya, kehidupan nyata ya. Saya nih orang yang mampunya saat ini, kapasitas saya bisanya pakai mobil kelas expander. Ya, saya mampu bayar bensinnya dari gaji saya mampu bayar pajaknya, servisnya, semua yang dibutuhkan oleh mobil itu saya mampu. Suatu ketika ada orang yang baik lah, contoh, kasih saya sebuah mobil Ferrari. Saudara tahu mobil Ferrari? Tahu ya? Bagus ya? Kecepatan tinggi, mahal, benar. Kasih ke saya. Kira-kira respon saya pertama apa? Kaget? Ya bisa. Kedua apa? Senang. Ketiga apa? Enggak. Foto dulu dong. Masa kali foto? Saya minum. Ini bercandanya ya, supaya kita jangan terlalu tegang. Foto dulu nih minimal, gue upload dulu ya, gue dapet Ferrari nih, gitu ya kira-kira ya. Just kidding, saudara. Kira-kira gitu. Pertama kita mungkin seneng banget nih dapet rezeki gede, gitu ya. Oke. Saya pakai, jalan-jalan saya setir, pokoknya cobain di jalan tol kebut dan sebagainya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Hari pertama berjalan dengan baik, hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai boncos karena bensinnya mahal. Yang biasanya saya expander ngisi bensin 400.000, ini jutaan, gitu kan, cc-nya gede. Yang biasanya saya bayar pajak sekitar 4 jutaan, ini pajaknya pasti di atas 10 juta, 20 juta bahkan mungkin ya, dan lebih di atasnya. Yang biasanya servisnya cuma berapa ratus ribu, bisa jutaan, habis gaji saya, nggak cukup, ya. Pada akhirnya apa terjadi? Saya stres, nggak bisa lagi bayar uang les anak, nggak bisa belanja bulanan, cuma buat ngurusin ini mobil Ferrari. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan saya kembaliin, masih pinjemin Pak, belum dikasih. Saya kembaliin. Nah kira-kira kayak gitu saudaraku. Kalau kita nggak perbesar kapasitas kita, kita stres. Ya, jadi hati-hati dulu gitu kalau meminta sesuatu. Atau mungkin saudaraku baca ada kisah nih yang di desa Tuban dulu yang berbondong-bondong menjual tanahnya, jadi miliarder, beli rumah, beli mobil, beli segala rupa. Iya, karena mereka nggak ngerti gimana cara mengelola si berkat itu, si buah itu. Akhirnya hidupnya jadi miskin. Jadi apa kerjaan? Yang tadi punya hartanya dijual lagi. Matius 25 ayat 27 berkata, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan
untuk menjalankan uang. Kekuatan yang tadi udah Tuhan kasih harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Itu caranya supaya kita tadinya punya kantong cuma satu, bisa jadi kantongnya 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak, percuma saudaraku. Tuhan kasih 10 kilo buah pun, Tuhan kasih Ferrari, Tuhan kasih rumah yang besar, kita stres. Bayar listriknya berapa juta, bayar uang lingkungan dan sebagainya, kita stres. Karena kapasitas kita belum siap. Perbesar dulu supaya nanti datang dengan sendirinya. Dan itu jadi bisa kita nikmati, kita bahagia menikmatinya. Ya, bukan stres. Oke, next. Nah, untuk berkat yang besar, ini seorang hamba Tuhan yang saya hormati, Pastor Jeffrey Rama, mungkin saudara tahu, saya banyak sekali belajar dari beliau bahwa beliau berkata bahwa untuk berkat yang besar diperlukan kapasitas yang besar pula. Dan kalau Anda tidak melakukan sesuatu dengan apa yang tadi kita punya nih, berarti kita sedang memperkecil kapasitas kita. Kayak orang yang punya 1 talenta, udah dikasih 1, gak diapa-apain, cuma dikubur, ya udah segitu aja, gitu ya. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa memperbesar kapasitas kita. Yang pertama adalah next, produktif. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setiap kita Tuhan percayakan taman-taman Eden, saudaraku. Iya nggak? Taman Eden itu bisa berupa apa? Keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Itu adalah Taman Eden yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, Tuhan suruh untuk kita mengusahakan dan memeliharanya. Ketika ada kata usaha, itu bukan kata yang pasif, bukan diem aja, tapi harus dikerjakan. Dan cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah terus mengusahakannya dan mengembangkannya. Ya, produktif bicara tentang kemampuan untuk bisa menciptakan produk. Dan hal ini membutuhkan creative mindset, pikiran yang kreatif. Gak bisa cuma pikirnya di box doang, harus out of the box. Saudara ingat gak waktu kita zaman pandemi? Ada yang ingat? Zaman kita semua makannya langsung jadi pada sehat, semprot sana hand sanitizer semua. Ingat masa-masa itu? Saat itu muncul yang namanya influencer baru. Orang-orang yang bilang, kamu kalau mau sehat gak kena COVID, makan ini, karbohidratnya sekian gram, proteinnya sekian gram, lemaknya sekian, jangan makan gorengan, jangan makan minyak, jangan makan junk food. Dan ingat masa-masa itu? Orang-orang tiba-tiba bermunculan, nggak tahu ilmunya dari mana, mungkin dia cuma baca buku sebentar, atau cuma dari artikel, atau ikut kursus sehari 2 hari, tapi langsung bermunculan, ya nggak? Padahal menu diet itu nggak bisa satu menu diet untuk semua orang. Benar nggak? Menu diet Pak Pendeta itu nggak mungkin bisa sama dengan saya, ya nggak Pak? Ya, pasti ada keterbatasan. Kalau Pak Pendeta H nggak boleh yang ada, nggak boleh ada bla gitu ya. Kalau saya betul, bisa nggak boleh gitu dan sebagainya. Atau misalkan Pak Pendeta Manalu nggak boleh gitu. Semua ada ilmunya. Beda dengan saya, mungkin saya masih bisa, gitu ya. Nah, saya pernah ngobrol nih, ada orangnya nih, boleh dicek sama Plasma. Saya pernah ngobrol sama dia, Plasma, kamu bayangkan orang yang cuma belajar dari buku yang satu atau ikut kursus 2-3 hari bisa tiba-tiba banyak bermunculan. Kamu nih ahli gizi, saya bilang. Kamu bisa nih bikin kayak gini, konten-konten kayak gini, kasih edukasi buat masyarakat. Gimana orang dengan misalkan kelainan atau dalam keadaan diabetes, makanannya seperti apa, keadaan ini bagaimana. Saya bilang gitu ya, asal ingat ya, kita butuh berpikir kreatif. Waktu saya membuat Klinik Harum, saya bilang sama tim saya, kita harus terus produktif. Saya panggil anak-anak TK datang ke klinik, saya bikin video-video edukasi dari 2,5 tahun yang lalu ya, 2 tahunan ya, sampai sekarang saya masih terus melakukannya. Mau itu video cuma joget-joget TikTok, mungkin teman-teman boleh lihat ya di Klinik Harum. Mau itu saya kasih edukasi, mau itu saya tunjukin anak saya lagi perawatan gigi, apapun itu, hasil perawatan saya posting. Kenapa? Karena gini saudaraku, ada pasien datang, saya tanya sama dia, Bapak tahu dari Klinik Harum dari mana? Kan suka
penasaran ya nggak sih? Dari YouTube, saya nggak kenal dia saudaraku. Dia tahu saya dari YouTube, dia lihat saya lagi edukasi di situ. Lalu saya pernah juga ketemu pasien saya di rumah sakit Bayangkara, anak kecil 3 tahun, kok hebat ya, berani buka mulut, nggak nangis, nggak berontak. Saya tanya sama ibunya, ibu anaknya hebat banget, berani ke dokter gigi, kenapa bisa? Karena dia nonton video dokter ngajarin cara sikat gigi yang benar. Hal-hal simple saudaraku, kalau kita mau lakuin, bisa jadi kelimpahan, bisa jadi buah. Dari mana mereka tahu saya ada di sini? Kalau saya nggak pernah menyatakan keberadaan saya, kalau saudaraku punya kemampuan apa? Memasak, bikin kue, atau apapun, gali itu lebih lagi, produktif, bekerja, siapkan itu kemanapun. Jangan bilang kalau saya ini orangnya introvert, kaku, nggak bisa, nggak suka tampil di depan orang. Jangan ngomong kayak gitu. Suami saya ini tipe orang yang kayak gitu katanya. Ngomong sama saya nggak suka ngomong, saya nggak bisa ini. Saya bilang sama dia, orang nggak akan pernah tahu kamu bisa melakukan operasi A, B, C, D, dan lain sebagainya kalau kamu nggak pernah posting gitu. Dan akhirnya dia mengikuti kata-kata saya. Dia bikin account sendiri khusus untuk kasus bedanya dia posting. Nah itu memudahkan kita saudaraku. Kalau misalkan pasien nanya, ini saya udah pernah ngelakuin operasi laparoskopi 3 lubang, yang 1 lubang ini mudah. Nah, saudaraku bisa melakukan hal seperti itu, produktivitas, kreatif, supaya apa itu nanti akan mendatangkan ke kita gitu ya. Lihat dulu dari dalam kita apa. Jangan keburu bilang nggak bisa, jangan keburu bilang saya kaku, nggak bisa bilang kayak gitu. Karena saya juga lihat teman-teman saya juga banyak yang nggak melakukan hal-hal yang saya lakukan gitu. Dan hasilnya pun berbeda gitu. Oke? Sudah men-trigger sesuatu dalam diri kita, dalam diri kita. Jadi lakuin dulu, kreatif, produktif. Jadi jangan bilang sama Tuhan, uang sekolah anak saya belum kebayar Tuhan, tagihan perusahaan saya belum kebayar, ini belum kebayar, omset ini bayar gaji saya. Saya ngalamin itu saudaraku. Yang saya lakukan apa? Produktif aja, kerjain aja dulu, nanti datang kok itu. Tapi kalau kita cuma diam, malas, udah berharap itu datang semua, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa, saya bilang. Ya, next. Kedua adalah investment atau investasi. Ya, kita bisa menambah dengan cara apa? Menabung. Tetapi kita melipat gandakan dengan investasi. Oke? Investment kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu penanaman uang atau modal. Ingat ya, kita udah punya modal kan tadi ya? Oke? Ingat semuanya ya? Dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Amsal 11 ayat 24 berkata bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Dalam hidup kita harus berani investment. Banyak orang invest dalam apa? Properti, misalkan tanah, bangunan, fasilitas. Gereja kita melakukan hal itu, it's good, bagus. Tapi ada juga investasi yang harus kita lakukan leher ke atas. Investment apa? Pemikiran, pengetahuan, cara berpikir semua. Bahkan gereja kita melakukan itu ya Pak. Bulan lalu kita undang pembicara dari Jakarta untuk kita melakukan belajar tentang praise and worship supaya klien-klien kita diperlengkapi lebih lagi. Itu investment, kita berani bayar untuk apa? Untuk hasil yang akan jauh lebih baik. Kalau kita terus simpan resources kita, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Harus berani investment. Amin? Next. Maliaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kuncinya udah di situ saudaraku. Perpuluhan, terakhirnya apa? Berkelimpahan. Ada hamba Tuhan yang bilang bahwa ini sebenarnya kewajiban. Ada yang bilang ini sebuah benih. Ada yang bilang ini investment dan sebagainya, terserah. Tapi firman Tuhan bilang bawa dulu. Lakukan dulu dengan apa? Ketaatan. Jangan bawa agenda dulu. Agenda tuh dengan, kalau saya udah kasih 100.000 contoh, berarti Tuhan bilang 10 kali lipat ganda, 30 kali lipat ganda, 100 kali. Berarti kalau 100.000 dikali 100, wah, mana nih? Dari mana tuh? 1 juta, 110 juta ya? 10 juta, 10 juta, jadi berapa? Otaknya tuh mikirnya kayak gitu. Enggak, jangan gitu dulu. Bawa taat dulu aja.
pekerjaan saya. Saudara tahu waktu saya lulus dokter gigi, apakah gaji saya tiba-tiba jadi 100 juta? Enggak. Gaji pertama saya tahu berapa? 500 ribu. 500 ribu itu saya nggak bisa minta uang bensin dari bapak saya. Saya nggak bisa bilang, Abi saya gaji 500 ribu, cuma minta dong tetap uang bensin, saya harus pergi praktek. Enggak, mana mau saya kayak gitu. Gak malu kamu dokter gigi minta uang nih, udah kebayang ya? Kira-kira kayak gitulah bapak saya. Jadi saya harus minta motor otak, gimana 500 ribu ini bisa terus bertambah. Saya belajar, teknik nyambut gigi yang tadinya 1 jam jadi 30 menit, jadi 15 menit. Saya belajar, akhirnya yang gaji 500 ribu itu bertambah dan bertambah. Kenapa saya boleh saksikan 14 tahun saya bekerja, saya hampir nggak pernah pengangguran. Lulus saya selalu dapat kerja. Selesai dari kota ini, saya dapat lagi di kota lain. Terus, bahkan saya waktu saya pindah ke Manado, saya belum pindah, SK penempatan saya udah ada di rumah sakit Kandau. Cara Tuhan, saya udah belum pindah nih, udah ada SK-nya, gara-gara udah ada SK, bisa pindah gitu. Kebayang ya? Saya di Manado, saya mesti belajar. Jadi saya lulus jadi dokter gigi spesialis gigi anak, langsung bikin klinik, langsung ada rumah sakit tawarin. Selalu penyediaan Tuhan tuh ada selalu, dan itu adalah ketika kita mau taat sama Tuhan. Mungkin prosesnya panjang, gak langsung ketika saya kasih 500 ribu terus selesai, di situ tiba-tiba jadi 500 juta, enggak. Tapi hari demi hari Tuhan pelihara, ujilah aku kata Tuhan. Amin. Ujilah aku. Kalau kita percaya sama Tuhan, uji Tuhan, Dia akan menyatakannya. Tapi percaya dulu sama Tuhan. Amin. Next. Yang berikutnya adalah investasi kehidupan, ya, atau saya boleh bilang melayani. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita lagi mau memperbesar kapasitas kita, itu bisa kalau kita mau menginvestasikan hidup kita untuk orang lain, melayani Tuhan dan jemaatnya. Harus berani. Kalau bilang sibuk, semua orang juga bakal sibuk. Kayak waktu saya tanya, bisa bilang sibuk dia nonton TV, sibuk kan? Nggak tahu sibuknya apa. Yang penting sibuk dulu, gitu kan? Dan lain sebagainya, main Lego. Tapi harus berani. Soalnya aku kalau saya mau cerita ini nanti nggak selesai. Tapi kehidupan kami sangat banget berubah. Ketika kami memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan kasih promosi demi promosi, yang kerjanya tadinya seminggu cuma 2 kali di sebuah rumah sakit Hermina, tiba-tiba ditawarin untuk jadi pegawai tetap. Dari mana datangnya itu? Kalau bukan dari Tuhan. Kita bukan orang yang penjilat kepada bos-bos, enggak. Apalagi suami saya bukan tipe orang kayak gitu. Dia kerjain aja, melakukan pelayanan, melakukan semuanya. Tapi dengan hati yang apa? Ketika Tuhan berkati, ketika Tuhan lihat, wah, kita kembalikan lagi dengan apa? Rasa syukur. Karena mau dapat lagi rasa syukur, rasa menghormati, rasa mengasihi Dia. Dan impact-nya akan berbeda. Dengan mudah, tanggal sekian saya nggak bisa, saya mau ada gathering talent, saya ada pelayanan, saya ada ini, pasien cancer ini. Kita akan kasih plot buat Tuhan, buat melayani Tuhan, melayani gerejanya. Itu bagian dari kehidupan yang bisa kita berikan. Next. Jadi kalau misalkan kembali ke sini, buah dan limpahan ini hanyalah akibat. Jangan kejar ininya, lakuin dulu yang ini, maka akan buah dan limpahan itu akan mengejar kita. Amin. Itu yang akan mengikuti kita. Itu yang akan Tuhan kasih. Tapi lakuin dulu di sini nih, di sini dulu. Supaya kita punya mindset yang benar. Kalau kita ngejar, wah mana buah, tapi tidak lakukan bagian kita, nggak akan berhasil, saudara. Lakukan dulu bagian yang harus kita lakukan. Potensi yang Tuhan berikan berbesar dulu situ. Kapasitas kita harus terus produktif, kreatif. Jangan didiemin ilmunya, terus dikerjain. Nggak peduli yang like cuma 5. Kalau kita lagi liburan yang like bisa ratusan ya. Tapi kalau postingan edukasi kesehatan kayaknya yang like cuma 5, 10, nggak peduli. Biarin aja, nanti terus. Itu akan menjadi buah hatinya. Terus produktif, kerjain aja dulu. Dan harus berani investment. Harus berani keluar. Memberi perpuluhan, melayani, belajar terus.
susah. Kapasitas kita kan cuma sama nih, si kantong ini doang. Nggak akan bisa jadi 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong, nggak bisa. Karena kapasitasnya nggak diperbesar. Amin. Terakhir, saya undang teman-teman tim Praise and Worship. Next, terakhir, karena kita akan perjamuan kudus. Ada satu ayat yang saya pengen kita semua baca. Yohanes 15 ayat 8. Ini terjemahan sehari-hari Indonesia. Sengaja pakai ini supaya bahasanya lebih simple, lebih mudah dipahami. Oke? Kita baca bersama-sama yuk. Oke? 1, 2, 3. Bila kamu menghasilkan banyak buah, Bapakku akan dimuliakan, dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Jadi kalau kita menghasilkan banyak buah, siapa yang akan dimuliakan? Bapak kita akan dimuliakan. Dan kita disebut sebagai apa? Murid-muridnya Tuhan. Kita bukan orang asing. Kita orang-orang murid yang bisa dipercaya pegang kartu ATM-nya Tuhan. Bukan sembarangan orang. Tapi kita orang-orang kepercayaannya Tuhan. Siapa yang merindukan hal itu terjadi dalam kehidupannya? Saya masih terus merindukan itu. Karena itu saya terus melakukannya. Dan saya sharingin rahasia-rahasia yang saya alami, yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya sharingin supaya saudaraku juga boleh mengalami itu semua. Bahkan saya percaya Tuhan akan terus kasih rahasia-rahasianya secara spesifik buat saudaraku semua. Amin. Tuhan akan berbicara lebih lagi di rumah-rumah saudaraku ketika saudaraku berdoa, bangun keintiman sama Tuhan. Tuhan akan kasih tahu lagi rahasia-rahasia kehidupannya Tuhan, supaya kita punya kehidupan yang berbuah dan bermultiplikasi, mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih hati kita, pikiran kita, penyembahan kita buat Tuhan. Kita katakan buat Tuhan, ku percaya kuasa-Mu. Jadikan segalanya baru. Amin Tuhan. Ku tinggalkan semua. Kau tinggalkan kehidupan kami yang lama Tuhan. Amin.
Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Semua jemaat tetap berdiri, tetap kita merindukan untuk hidup kita menjadi baru. Tetap kita merindukan untuk hidup kita dimurnikan oleh firman Tuhan, untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau persiapkan saudaraku sedang jemaat, bagaimana kita dalam lawatan Tuhan, dari firman-Nya yang luar biasa, firman-Nya yang berbicara kepada kita, bagaimana kita dapat mengembangkan, bagaimana kita dapat meningkatkan, bagaimana kita dapat melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya tidak kerdil, tetapi dapat berkembang. Kita persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bangganya kami Tuhan memiliki Engkau Yesus Raja, yang telah menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, bahwa kami ini telah menerima kebenaran dari firman-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu perjamuan kudus ini adalah bagian bahwa Tuhan memurnikan kami. Perjamuan kudus ini adalah bagian Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami. Perjamuan kudus ini adalah bagian Engkau memberikan kemenangan dan kekuatan kepada kami. Oleh sebab itu, kiranya seluruh sidang jemaat mempersiapkan hati untuk menerima roti dan anggur akan dibagikan kepada seluruh sidang jemaat dan kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, sidang jemaat boleh menerima roti dan anggur yang akan dibagikan oleh hambanya. Kami minta hamba-hamba Tuhan akan membagikan roti dan anggur itu. Satu hal ku tahu ya Tuhan, kasih-Mu mengejar mata.
Dialah yang menjadikan kita memiliki hidup yang baru. Dia murnikan kita setiap waktu. Dan kita saat ini mau menikmati, mau diam dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tundukkan hati kita, taatkan hati kita. Saudaraku yang kekasih, roti dan anggur telah ada di tangan kita. Silakan buka. Roti tersebut engkau pegang, angkat tanganmu. Dengarkan firman Tuhan. Ketika nanti ada kata-kata memecah-mecahkannya, pecahkanlah roti di dalam tanganmu. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku buka anggurnya. Angkat di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kita taatkan hati kita. Kita mau berkata dalam hati kita bahwa Tuhan pasti mengembangkan kemampuan dalam diri kita, mengembangkan kemampuan kita berpikir, mengembangkan kemampuan kita untuk berbuat, dan kita tidak mau dikerdilkan oleh pikiran-pikiran dunia. Kita tidak mau dibonsai dengan kebodohan-kebodohan, tetapi kita mau mengembang ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan kelimpahan buah. Mari kita persiapkan diri kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa mengajar kami, Engkau Bapa menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami, bahwa Engkau memberkati kami untuk dapat berbuah, bahwa Engkau memberkati kami untuk berlipat kali ganda. Itu firman-Mu, ya dan amin. Dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu, dan tak seorang pun yang menolak dari firman-Mu, tetapi mau menyimpan kebenaran dalam setiap hati jemaat-Mu. Kebenaran firman-Mu itu diperkatakan, direnungkan, dan diperbuat, dilakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Semua jemaat-Mu boleh berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melakukan. Semua jemaat-Mu boleh mengatakan bahwa Engkau memampukan agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Kebenaran firman-Mu tidak sia-sia dan tidak akan kembali dengan kosong, tetapi firman-Mu itu masuk ke relung hati kami. Ketika telinga kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami menerimanya,
pikiran kami juga Tuhan mampukan mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Hari ini kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Hari ini kami duduk diam mengerti tentang kelimpahan buah. Hari ini kami duduk diam belajar memperbesar kapasitas kami. Belajar untuk melakukan apa yang menjadi yang Tuhan mau, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi hidup baru yang mengerti setiap ajaran. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memurnikan setiap gerak langkah kami. Engkau memurnikan setiap pola pikir kami. Engkau memurnikan setiap pemahaman kami. Sehingga kami Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi diri kami ini untuk menolak apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami mau berkata, welcome Tuhan. Silahkan Tuhan, kami mau diperbesar kapasitas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Engkau menyediakan Taman Eden itu untuk boleh tempat berkreasi, tempat mengembangkan, tempat meningkatkan. Oleh sebab itu Bapa, pelayanan ini bagaikan Taman Eden, untuk kami boleh berkreasi, untuk kami boleh Tuhan, untuk memiliki kelimpahan buah. Kelimpahan buah. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah semua jemaat-Mu telah mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya firman itu didengar dan masuk di hati dan pikiran, dan direnungkan siang dan malam, sehingga ketika kembali dari rumah-Mu tidak kosong, tetapi kembali dari rumah-Mu membawa perbekalan dari firman. Ada perubahan dalam diri kami, ada perbaikan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, beri rezeki yang sudah membagikan firman-Mu itu. Terus Tuhan kembangkan, terus tambahkan, terus tingkatkan. Tidak terbatas kuasa-Mu untuk melakukannya, tidak terbatas pengurapan-Mu untuk bekerja. Lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pelayanan hari ini menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi mezbah kepadamu. Kami membangun mezbah ini menjadi kegagungan, kemasyuran kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada banyak pokok-pokok doa pergumulan dari sidang jemaat. Ada yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Mampukan Tuhan untuk dapat menyelesaikan itu dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Bahkan ada yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan kembali. Kekuatan itu datangnya dari Engkau. Bahkan ada yang dalam keadaan tak berdaya, Tuhan angkat kembali, Tuhan topang kembali. Terima kasih Bapak. Ada yang dalam keadaan sakit, bahkan begitu banyak keluhan-keluhan. Kiranya semua yang sakit datang kepada Tuhan, sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau yang dapat menyelesaikan setiap keluhan-keluhan. Engkau yang dapat membuka jalan ketika jalan tertutup. Engkau menolong setiap persoalan yang terjadi. Terima kasih Bapak. Bersyukur kepada Tuhan ada Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk semua boleh datang kepadamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan memberikan kelegaan. Demikianlah kami semua jemaat-Mu, keadaan kami yang bagaimana, Tuhan yang tahu betul. Dan ketika jemaat-Mu tidak mampu mengutarakan itu kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus menerjemahkannya kepada Tuhan. Tundukkanlah jemaat-Mu kepada bangsa dan negara kami pun kami bawa kepadamu. Warga di sekeliling kami pun, di lingkungan kami ini pun kami bawa kepadamu.
Biarlah kami menjadi berkat di sekeliling kami. Biarlah kami menjadi berkat di mana kami boleh berada. Terima kasih Tuhan. Keluarga besar Gereja Pentakosta Internasional Indonesia, hamba-Mu selalu bawa kepadamu. Engkau mendirikan gerejamu di atas batu karang yang teguh. Engkaulah pondasi dari gerejamu. Engkaulah dasar dari gerejamu. Berkati ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bahkan Manado, bahkan Irian Jaya, Papua. Hamba-Mu Tuhan membawa itu kepadamu. Tuhan pimpin agar dapat berkembang, agar dapat melakukan sesuai dengan arahan dan ajaran dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, persembahan diberikan jemaat-Mu, ucapan syukur diberikan jemaat-Mu, perpuluhan diberikan jemaat-Mu. Berkati ladang-ladang penghasilan jemaat-Mu. Engkau berkati Tuhan, sehingga tidak ada belalang-belalang pelahap dan tidak ada kantong-kantong yang bocor. Semuanya Tuhan dalam pimpinan dan dalam berkat. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Mari saudaraku yang kekasih sidang jemaat, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita layak dan patut menerima berkat itu. Ketika kita kembali dari rumah Tuhan, kita patut dan layak membawa berkat itu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunialah Bapa di sorga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai dan menjaga dan memimpin, mengarahkan kita, membawa kita kepada kehendaknya, menantikan hari kedatangannya yang besar itu dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Yang percaya boleh berkata amin. Bapa, terima kasih. Kita katakan Tuhan yang